Misteri kantong plastik hitam yang dibawa polisi saat tangkap pemutilasi Tiara. Satu kantong plastik hitam dibawa polisi saat mengamankan Alfi Maulana, 24, terduga pembunuh dan mutilasi Tiara Angelina Saraswati alias Tas, 25, wanita asal Lamongan. Belum diketahui apa isi dari kantong plastik hitam yang dibawa polisi tersebut. Warga yang melihatnya berspekulasi, jika isi kantong plastik hitam tersebut adalah bagian atau potongan tubuh Tiara. Tiara diduga menjadi korban pembunuhan dan mutilasi. Dugaan itu muncul setelah penemuan potongan tubuh yang tercecer di jurang tepi Jalan Raya Pacecangar, Kabupaten Mojokerto, Sabtu, 6 September 2025, sore. Terduga pelaku mutilasi pun akhirnya ditangkap kurang dari 14 jam dari penemuan potongan tubuh. Alfi ditangkap saat berada di kamar kos Jalan Raya Lidah Wetan, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya, Minggu, 7 September 2025, pukul 1 WIB dini. Mutilasi adalah proses atau tindakan memotong-motong tubuh manusia atau hewan. Istilah ini seringkali digunakan dalam konteks kejahatan, di mana pelakunya memotong-motong tubuh korban yang sudah meninggal untuk berbagai motif, seperti menghilangkan jejak, menyembunyikan identitas korban, atau melampiaskan amarah dan kebencian. Dalam hukum pidana di Indonesia, tidak ada pasal khusus yang mengatur tentang mutilasi. Namun, tindakan ini biasanya dijerat dengan pasal-pasal pembunuhan. Motif di balik tindakan ini bisa beragam, mulai dari masalah asmara, sakit hati, hingga faktor psikologis. Dikutip Tribun Lampung Co.id dari penelusuran Surya Co.id, pembunuhan yang dilakukan AM termasuk sadis, karena kemudian ia diduga membuang jasad Tas di jurang sedalam 15 meter di Desa Sendi, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Tetapi Tas ditemukan sudah terpotong menjadi 65 bagian. Anggota Polres Mojokerto menjejaki dan menangkap AM di sebuah kamar kos di Lakar Santri Surabaya, sedangkan kamar kos di Lidah Wetan, Kecamatan Lakar Santri diduga menjadi tempat AM menghabisi Tas. Dari penjelasan warga di Lidah Wetan, keduanya tercatat masih lajang berdasarkan data kependudukan. Sejak April lalu mereka tinggal bersama di kamar kos Lidah Wetan itu, dan kepada pemilik kos, AM dan Tas mengaku sudah menikah siri. Ketua RT setempat, Hari menuturkan, AM ditangkap polisi, Minggu 7 September sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Saat itu, 11 anggota kepolisian yang mengaku dari Polres Mojokerto datang untuk melakukan penangkapan. Saya tidak ikut masuk ke kamar kos, jadi tidak tahu kondisi di dalam. Pelaku langsung digiring ke mobil, ujarnya. Ia menyebut proses penangkapan berjalan tanpa perlawanan. AM terlihat santai saat digelandang petugas. Polisi juga terlihat membawa satu kantong plastik hitam dari kamar kos tersebut. Saya tidak tahu isinya, apakah barang bukti atau potongan tubuh, ujarnya. Setelah proses penangkapan selesai, polisi lalu memasang pelis lain di pintu kamar. Hari kemudian diminta supaya tidak membuka kamar itu karena kasus masih dalam penyidikan. Terkait dugaan bahwa pelaku dan korban adalah sepasang kekasih, Hari mengaku belum bisa memastikan. Sebab selama keduanya tinggal di wilayahnya, ia tidak pernah menerima identitas resmi baik dari pelaku maupun pemilik kos. KTP dan surat-surat belum saya terima. Infonya pemilik kos sudah berusaha minta tetapi belum dikasih. Kalau infonya mereka menikah siri, tetapi kami tidak tahu kebenarannya. AM dan tetangga sesama penghuni kos tertutup, cuma tahunya sehari-hari. AM bekerja sebagai driver ojek online, ojol, tandasnya.